kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Puri, silahkan pimpin doa. Sini aja ya Bu. Ya. Mari teman-teman kita bersama dalam doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Puri. Sama-sama Bu. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Celita Ayunda, Puri, Hadir Bu. Tiffany. Hadir Bu. Baik, semua hadir ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ada jargon kelas dulu. Ada yang masih ingat? Lupa Bu. Lupa Bu. Ya, kita jargon terlebih dahulu ya. Jargonnya adalah cerdas, ceria, dan gembira. Coba sekarang Puri bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya. Ayo Puri. Ayo Puri. Sini aja. Sini. Ya. Gimana tadi Bu? Cerdas, Cerdas, ceria, ceria, gembira. gembira. Oke teman-teman, ayo kita jargon yang diajarkan oleh Bu Ita. 1, 2, 3. Cerdas, ceria, bergembira. Terima kasih Puri. Sama-sama Nah, Bu. anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian bermain game terlebih dahulu. Wah, Nah, nama gamenya itu game tebak gambar. Kita akan langsung ke aturan permainan. Nah, jadi gambar itu tersembunyi diletakkan di bawah kartu di tiap ronde. Nah, jadi gambarnya ada di balik angka-angka ini ya. Kita langsung mulai saja ke permainan yang pertama ya. Baik Bu. Oke. Ibu akan buka dari nomor secara acak ya. Nomor 4. Oh, masih belum bisa jawab ya. Kita buka nomor 3. Ada yang bisa menjawab? Apel. Benar. Jawabannya adalah apel. Bertepuk tangan teman-teman. Yang kedua, kita buka dari angka 5. Ada yang tahu apa itu? Kayu. Betul. Iya, papan kayu Puri. Oh, Meja. ya meja. Kursi yang ketiga ya. 11 plus 11. 11. Ada yang tahu? Jeruk. Wortel. Ya, betul ya. Kan kelihatan nggak pernah bantu. Yang terakhir ya. Mau angka berapa? 7. 1. Yang mana? 1 apa 7? 7. Serah. Kita buka angka 7 ya. Jauh. Nah, dari game ini, apa kalian tahu apa kita akan belajar tentang apa? Sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu bahasa Indonesia. Dengan mencermati teks, siswa mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis dengan tepat. Setelah melakukan analisis, siswa mampu menyempurnakan informasi yang diperoleh dari gagasan pokok serta gagasan pendukung dari teks tulis dengan tepat. Untuk pembelajaran IPA dengan diskusi bersama kelompok, siswa mampu menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan rumah dengan tepat. Dan dengan proyek, siswa bersama kelompok mampu membuat ekoenzim sebagai kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungan rumah dengan tepat. Nah, kita masuk ke materi yang pertama tentang gagasan pokok. Ada yang ingin bantu Ibu untuk membacakan? Tiffany. Ya Bu, ya coba Tiffany. Pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti
oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Nah, jadi gagasan pokok itu, ciri-ciri yang utama itu kita lihat ini ya, kata-kata seperti karena, oleh sebab itu, jadi, dan demikian. Nah, itu merupakan gagasan pokok dan itu pasti gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Kita lanjut untuk ciri-ciri gagasan pokok atau kalimat utama. Siapa yang membaca? Oh, Ayunda. Silakan Ayunda. Gagasan pokok atau kalimat utama bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Baik, terima kasih Ayunda. Nah, selanjutnya adalah gagasan pendukung. Uri. Uri, coba dibaca. Ya Bu, pengertian gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Ya. Selanjutnya, Ciri-ciri gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Yang pertama itu ada bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Dan yang terakhir, tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. ya, jadi sudah tahu ya apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Ada yang masih ingat tadi gagasan pokok ciri-cirinya apa? Karena. Seperti Oleh sebab itu. Jadi mana? Oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Karena itu. Karena, maka, sepertinya maka Bu. Ya, maka. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD yang pertama ya. Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Jadi di sini ada sebuah teks. Kalian mencermati teks ini, kemudian kalian analisis mana yang merupakan gagasan pendukung, mana yang merupakan gagasan pokok. Nanti hasil pengerjaan kalian dipresentasikan di depan dan akan dikoreksi bersama dengan teman-teman ya. Ibu akan bagikan lembar LKPD ini. Ayunda, Tiffany, untuk Puri. Ya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Apa ada kesulitan? Yang gagasan pendukung tadi gimana Bu? Gagasan pendukung. Gagasan pendukung tadi merupakan gagasan penjelas dari gagasan pokok. Kamu cari dulu gagasan pokoknya ada di mana. Oh ya. Kemudian kalimat berikutnya ya. Udah bisa? Bisa Bu. Ya, baik. Gimana Puri dan Tiffany? Apakah ada kesulitan? Selesai Bu. Sedikit Bu, sebentar. Ini yang baru yang kalau meskipun tadi masuk ke gagasan pokok. Ya, gimana? Gagasan pokok itu ada di awal atau akhir sebuah kalimat. Ya, Bu. makasih. Ayunda sudah selesai. Sudah Bu. Ya, Ayunda mau. Tiffany sama Puri, apakah sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang Ayunda coba ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik Bu. Jadi
Jadi gagasan pokoknya itu sampah merupakan hasil buangan proses produksi baik industri maupun domestik. Kemudian gagasan pendukungnya, sampah juga bisa diartikan sebagai sisa kegiatan manusia sehari-hari dan proses alam yang membentuk sampah organik dan anorganik. Sudah Bu? Sudah, terima kasih Ayunda. Ya. Baik, untuk Puri, Ya, coba presentasikan hasil kerjanya di situ aja ya. mana? Di sini. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan gagasan pokok. Yang pertama itu gagasan pokok itu sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan bisa terurai alami oleh bakteri tanpa adanya campur tangan manusia. Namun perlu diberikan suatu bahan kimia dalam membantu proses penguraian. Kemudian kalau gagasan pendukungnya itu dampak yang ditimbulkan sampah ini yaitu hasil pembusukan yang menimbulkan bau busuk menyengat yang dapat menimbulkan penyakit akibat bakteri. Meskipun begitu, sampah ini tergolong sampah yang ramah lingkungan. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih beri tepuk tangan. Nah, setelah kita mempelajari tentang gagasan pokok dan pendukung sebuah teks, kita akan belajar tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada yang tahu ada apa saja? Sumber daya alam. Pohon Bu, pohon. Matahari. Sumber daya alam itu ada dua jenis ya. Ada yang dapat diperbarui dan yang umum. Oh iya, betul. Baik anak-anak, kita akan menyimak sebuah video. Kalian perhatikan ya dari tampilan video berikut ini. Baik Bu. Coba kalian perhatikan ya. Iya, Bu. Nanti Ibu akan bertanya sesuatu dari video ini. Nah, setelah kalian melihat tadi apa isi dari video ini? Membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita sering membuang sampah sembarangan itu akibatnya apa pada lingkungan kita? Kotor, lalu nggak bersih. Ya, ada lagi? Jadi sarang Banyak nyamuk. Benar. Nah, sampah itu bisa mengancam sumber daya alam di sekitar kita. Nah, untuk itu kita perlu melakukan upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa itu sampah? Yang kita pakai. Betul. Iya. Ya, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang
yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, ada yang tahu sampah itu ada berapa jenis? Dua. Apa? Organik, Lalu? anorganik. Tuh. Ya, jenis sampah ada dua, organik dan anorganik. Nah, untuk sampah organik, siapa yang mau bantu ibu untuk membaca? Ya Bu, Ya, Tiffany. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah yang ramah lingkungan. Terima kasih, Tiffany. Sama-sama, Bu. Nah, sampah organik itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Ada sampah basah dan juga sampah kering. Nah, sampah organik basah itu merupakan sampah yang banyak mengandung air. Contohnya seperti sisa sayuran, buah, nasi, ampas teh atau kopi dan sebagainya. Untuk yang kering sendiri memiliki kandungan air yang sedikit. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Terus sampah anorganik, siapa yang ingin membantu untuk membaca? Ayuda. Yo, siapa? Ayuda Pak Bu. Yaudah saya Bu. Ya, Buri. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit untuk terurai. Contohnya itu sampah anorganik yaitu plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, arang elektronik, bohlam lampu, dan plastik. Baik. Ya, baik anak-anak, di sini Ibu sudah membawa contoh. Ini termasuk sampah organik atau anorganik? Organik. Ya, termasuk organik sampah yang kering atau basah. Basah. Karena Basah. sayuran mengandung air. Air. Kalau ini buah jeruk termasuk organik atau Organik. Organik, organik yang apa? Basah. Nah, ini Ibu juga membawa plastik. Anorganik. Ya, benar. Wah, Ya, kenapa plastik dikatakan anorganik? Sulit terurai. Ya, benar, karena sampah plastik ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai, tidak seperti sayuran ataupun buah-buahan. Nah, sumber datangnya sampah itu ada 5. Yang pertama ada dari industri, 2 dari perdagangan, 3 sisa bangunan, keempat pertanian, dan yang terakhir adalah rumah tangga. Nah, yang sering kita temui itu di sekitar kita itu sampah rumah tangga ya anak-anak ya. Iya Bu. Nah, apa itu pengelolaan sampah? Ada yang tahu pengelolaan sampah itu ada berapa? Tidak tahu Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi pengelolaan sampah itu ada 3. Yang pertama ada reduce atau pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Seperti kita saat belanja itu kita bisa membawa tas yang ramah lingkungan, jadi kita mengurangi sampah kantong plastik. Yang kedua adalah reuse. Ada yang mau membaca? Ayuda. Reuse adalah menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Ya. Yang terakhir, Tiffany. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahap pengolahan. baik. Nah, kalau yang recycle ini ada yang tahu seperti apa contohnya? Daur ulang itu bukan, Bu? Iya, betul. Wah, pintar sekali. Nah, baik anak-anak, setelah kalian belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik, apa yang akan kita lakukan? Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Ayunda dan juga Miswa. Iya. Kelompok kedua ada Puri dan juga Tiffany. Nah, produk yang akan kita buat adalah membuat ekoenzim. Ada yang tahu ekoenzim itu seperti apa? Nggak tahu Bu. Nah, mari kita simak video berikut ini ya.
produk yang akan kita buat itu adalah ekoenzim dengan memanfaatkan sisa-sisa sampah organik. Nah di sini ibu membawa sampah jeruk yang sudah digunakan, kemudian ada gula pasir dan ada air mineral dan juga botol. Nah sekarang ibu akan membagikan LKPD. Terus saya mau bertanya, Ya boleh. ekoenzim itu buat apa Bu? Ekoenzim itu banyak manfaatnya ya, bisa buat pupuk, bisa buat desinfektan untuk membasmi hama seperti itu. Jadi banyak manfaatnya untuk lingkungan seperti itu. Ibu akan membagikan LKPD yang kedua pada kalian untuk dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ini ada Bu dan Pak Yunda. Untuk Tiffany dan juga Puri. Kalian merancang produk, kemudian ibu beri waktu 10 menit ya. Ya Bu. Siap Bu. Pesanannya bisa. Buat produk ini. Kamu dapat berapa? Karena ada kesusahan dalam perencanaan waktu dan yang lain sebagainya. Tidak Bu, Baik. aman. Oh ini harus 3 bulan nggak Bu? Iya, Kalau kurang dari 3 bulan emangnya gimana Bu? nanti produknya tidak jadi. Kalau lebih 3 bulan Lebih bagus. lebih bagus. Iya. Nah, nanti harus saja dulu. Pokoknya dikumpulnya 3 bulan lagi. Iya, untuk produknya nanti kita buat secara bertahap ya. Jadi kalian di sini menuliskan rancangan pembuatan produk kalian seperti itu. Mau dibuat seperti apa, bahannya apa yang mau digunakan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana seperti itu. Oke, udah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Mbak Tasya nggak tahu. Pak Yunda sudah belum? Udah Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Ibu minta untuk kelompoknya Puri dan Ivana untuk presentasi ke depan. Tiffany, kita seleksi. Di sini aja ya Bu. Ya. Baik teman-teman, di sini kami sudah membahas tentang proyeknya dan berdiskusi terkait jadwal, bahan sama langkah kerja. Yang di sini diskusikan rencana proyek bersama kelompok. Jadi kami membahas tentang bahan dan alat. Yang jadwalnya itu tanggal 31 sampai 31 Agustus dari 31 Mei sampai 31 Agustus 2022. Bahannya itu sisa sayur dan buah, air, gula pasir, botol sama dah. Langkah kerjanya memasukkan air 500 ml, kemudian masukkan gula 50 gram, kemudian masukkan sisa kulit jeruk dan sisa sayur ke dalam botol. Kemudian kami akan mengecek setiap minggu. Ditunggu setelah 3 bulan enzimnya siap panen. Kemudian keunggulan produk yang bisa kami buat itu tadi disinfektan sama pupuk Bu. Baik, terima kasih. Untuk kelompok Ayunda ada tanggapan untuk kelompok Puri? Aku Ya. Wah, Apakah ada makasih. pertanyaan yang mau Udah. ditanyakan pada kelompok Puri? belum Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan kalian dalam pembuatan ekoenzim ya. Ya Bu. Baik Bu. Ya, baik anak-anak, di sini Ibu akan mempraktekkan cara pembuatan ekoenzim. Nah, di sini ada air 500 ml dan juga tempatnya. Kemudian ada sisa buah jeruk itu seberat 150 gram dan gula pasir. Nah, untuk gula ini kalian bisa menggunakan gula pasir atau gula aren itu sebanyak 50 gram. Ibu akan memasukkan ini sisa buah jeruk ke dalam. Jadi jeruknya dulu ya Bu. Iya. Itu harus diminum nggak Bu? Enggak, karena ini sisa Racunan nanti Bu. Sama jeruk dan gula.
Jadi nutrisari nggak? Enggak dong. Nah, sekarang kita masukkan gulanya ya. Nah, sudah ya. Nah, setelah semua bahan dimasukkan itu, kita tutup rapat tempat ini. Jadi jangan sampai ada udara yang masuk. Kemudian kita simpan di tempat yang kering. Terus kita cek tiap minggunya. Kalau misalkan ada cacing yang datang ada di dalam tempat fermentasi ini, kalian boleh menambahkan gula seperti itu. Jadi nanti cacingnya mati Bu atau Iya. gimana? Baik, anak-anak, setelah kalian melihat ibu melakukan percobaan tadi, bagaimana kalian sudah mencobanya kan bersama teman-teman? Sudah. Dari kelompoknya Puri, apakah ada kendala dalam melakukan pembuatan proyek tahap pertama ini? Belum Bu. Untuk kelompok Ayunda? Tidak Bu. Tidak, baik. Nah, setelah ini Ibu akan mengajak kalian menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja hari ini? Gagasan pokok. Nah, itu kan apa lagi? Gagasan pendukung. Betul, ada lagi? Sampah. Iya, lalu Macam-macam Sumber daya alam. sampah, Iya, macam-macam sampah. jenis-jenis sampah dan yang terakhir? Enzim. Ya, kita membuat perencanaan membuat proyek ekoenzim. Nah, Ibu akan meminta kalian untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, serta membuat proyek ini? Senang Bu. Menarik. Seru. Bagus. Ya, kemudian bagian mana yang kalian sukai ketika pembelajaran berlangsung? Bikin tadi Bu. Bikin Puri suka bikin ya, praktek Iya. langsung ya. Terus Ya. Sama Bu. sama, semua sama. Baik, Iya. terima kasih. Nah, Ibu sudah menyiapkan link kuisis untuk kegiatan evaluasi kita. Nah, silakan kalian mencoba untuk mengerjakan kuisis tes evaluasi tentang materi hari ini. Kalian bisa mengerjakan kuis ini sampai nanti selesai pelajaran hari ini, jadi sampai nanti jam istirahat ya. Baik Bu. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu minta Ayunda untuk memimpin doa penutup. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum pulang. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Ayunda. Sekian pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Pesan untuk kalian selalu menjaga kelestarian lingkungan ya, terutama membuang sampah itu pada tempatnya atau melakukan 3
R. M. Apa saja tadi? Oh, ya. Recycle, reuse, dan reduce, betul. Nah, itu pesan dari ibu. Ibu pamit. Silahkan kalian untuk beristirahat. Terima kasih. Terima kasih, Bu.